Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Yahya SE selaku pemateri pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Yang kami hormati ibu-ibu dari Majelis Taklim Mutmainnah An-Nur Hidayatullah beserta pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari yang berbahagia ini Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari yang berbahagia ini izinkan kami membacakan susunan acara untuk kegiatan kita. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Baik, Al-Ustadz dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari sama-sama kita buka kegiatan kita dengan membaca Al-Basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga dengan membaca pembacaan basmalah tadi dapat mengundang rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita melangkah ke acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita Syahwa Alia Rozak. Kepadanya waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dan dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan bersama-sama. Semoga kita semua mendapat keberkahan darinya. Melangkah ke acara yang ketiga, yakni materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Yahya SE dengan tema kesabaran dan pengendalian diri di bulan Ramadan. Kepada Ustadz, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Para hadirin, ummahat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang insya Allah sebagai momentum untuk kita lebih melatih diri kita untuk lebih bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berusaha
menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam kita senantiasa kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga di yaumil qiyamah nanti senantiasa kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya Allah. Baik para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kultum kali ini adalah bagaimana kita bisa bersabar dan mampu mengendalikan diri di bulan suci Ramadan. Ayat yang saya bacakan tadi yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya seperti kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut ditunjukkan bahwa puasa menjadi bentuk ketaatan umat muslim kepada Rabb-nya dan menanamkan takwa di dalam hati, menghidupkan kekuatan dan membangkitkan semangat untuk meninggalkan perkara yang haram dan dosa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah separuh dari sabar. Jadi puasa adalah separuh dari sabar, dan sabar adalah separuh dari iman. Puasa di bulan Ramadan menjadi ibadah yang paling efektif untuk mengajarkan umat muslim dengan kesabaran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar dalam Al-Quran terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar pada saat pertama kali tertimpa musibah. 3 bentuk kesabaran tersebut seluruhnya terkumpul dalam ibadah puasa. Orang yang berpuasa juga memiliki 3 bentuk kesabaran, yaitu sabar karena tengah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghindari segala perkara yang membatalkan atau menggugurkan pahala puasanya, serta sabar atas rasa haus dan lapar yang tengah dihadapinya. Ganjaran atas orang yang bersabar juga telah disebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sementara itu, dalam buku 30 hari meraih kekuatan zikir disebutkan bahwa puasa memiliki makna sebagai pengendalian diri dan ketaatan. Sebab
hal yang dikendalikan adalah sesuatu yang halal seperti makan dan minum. Dengan membiasakan diri untuk mengendalikan yang halal, umat muslim dapat belajar untuk merasakan kenikmatan. Hal tersebut dapat dirasakan dari nikmatnya seseorang yang berpuasa, yaitu pada saat berbuka puasa, pada saat Idul Fitri, dan pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Di balik kewajiban untuk bersabar dan mengendalikan diri saat puasa, umat muslim dapat meraih hikmah dan pelajaran bahwa sesuatu yang halal itu terasa nikmat. Oleh karena itu disyariatkan puasa dan menahan diri dari hawa nafsu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hambanya agar mampu merasakan kenikmatan dan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang bertakwa. Jadi intinya adalah bagaimana kita belajar untuk bersabar dan mampu mengendalikan diri di bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mampu melaksanakan apa yang diperintahkan dan mampu menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih Ustadz telah memberikan materi untuk kita semua. Insyaallah demikian tadi kita telah mendengarkan materinya tentang kesabaran. Ya, mungkin ada di antara ibu-ibu yang mau bertanya. Kita masih ada waktu sedikit. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Roslinda Arfa. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, bagaimana menanamkan sikap sabar pada diri kita ketika kita berada di lingkungan tempat kita bekerja. Demikian Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sungguh sangat bagus sekali, yaitu bagaimana kita menanamkan sikap sabar di dalam melaksanakan pekerjaan kita di tempat kerja. Baik, alhamdulillah jemaah atau ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahwasanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya. Mau di tempat kerja, mau di pasar, mau di rumah, tetap kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini yang membuat orang mampu menjadikan seseorang itu menjadi orang yang bersabar. Ya. Bahwasanya dia mampu menahan diri di tempat kerja misalnya. Misalnya di tempat kerja mampu mengendalikan dirinya untuk tidak berprasangka buruk terhadap rekan kerjanya. Ya, ini merupakan sikap kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita misalnya di tempat kerja selalu berprasangka, apalagi berprasangka buruk. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni." Ya, jauhilah kalian dari kebanyakan berprasangka buruk.
Inna ba'da dhanni itsmun. Sungguhnya berprasangka buruk itu adalah keburukan, ya. Dosa, ya. Inna ba'da dhanni itsmun. Wala tajassasu, jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Jadi di tempat kerja itu kita tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi menahan diri artinya mampu bersabar untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Maka orang yang mencari kesalahan orang lain itu Allah mengatakan, Allah menggambarkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, sukakah kalian memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Ya, jadi orang yang mencari-cari kesalahan, selalu mencari kesalahan orang lain, itu seperti orang yang suka makan bangkai daging bangkai saudaranya sendiri, ya. Fakarihtumu, Allah mengatakan tentunya kalian merasa jijik. Jadi seperti itu. Jadi kita tumbuhkan rasa sabar, menahan diri, mampu menahan diri di tempat kerja sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Demikian, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya baik, serahkan demikian kepada MC. Jawabannya sebagai kuncinya, jadikan ketakwaan untuk senantiasa menjadi rambu-rambu agar kita senantiasa sabar dalam segala hal. Masih ada waktu, mungkin masih ada ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosliani. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana batasan sabar ketika kita menghadapi orang yang susah diatur? Demikian. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mencari tahu di manakah batasan sabar itu. Adakah batasan sabar itu? Orang biasa mengatakan sabar itu ada batasnya, atau kesabaranku sudah habis. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita sudah mengatakan bahwa kesabaranku sudah habis, berarti secara otomatis di situ kita sudah tidak sabar lagi, ya. Karena sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. Ketika kita tidak mampu lagi menahan, ya, hawa nafsu kita, ya, maka disitulah kita tidak dikatakan tidak mampu lagi untuk bersabar. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi siapa yang takut kepada Tuhannya dan mampu menahan hawa nafsunya, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka baginya adalah surga tempat kembalinya, ya. Jadi pahala orang yang sabar itu mampu menahan hawa nafsunya adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di dalam surah Az-Zumar yang telah kita bacakan tadi bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, ya. Jadi pahala orang yang bersabar itu adalah unlimited, ya, tanpa batas. Jadi seperti itu. Mungkin bisa menjawab. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari jemaah. Saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih Ustadz. Karena waktu sudah hampir habis, untuk pertanyaannya kita batasi 2 saja, ya. Baik, demikian tadi ceramah dan pertanyaan yang kita dengarkan secara bersama-sama. Tema kita yaitu kesabaran dan pengendalian diri dalam bulan Ramadan.
Yang dapat kami simpulkan bahwa marilah kita menjadikan puasa ini sebagai madrasah untuk memupuk kesabaran kita sehingga kita dapat menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni doa. Kita memohon kesediaan Ustadz untuk membawa kita di dalam doa. Waktu kami persilahkan. Baik, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah membersamai kita di dalam acara ini dari awal hingga akhir. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Saya Ines Karim selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.